orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang punya niat 5 tadi, maka orang tersebut itu seperti menjual pedang, seperti orang yang menjual golok, senjata tajam, dijual kepada perampok. Menjual senjata tajam, dijual kepada perampok. Itu hukumnya apa? Dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif rahimahumullah taala al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam rafa'anallahu biman fi darin qala amma ba'du. Setelah beliau membacakan dengan bacaan basmalah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Nabi, pada para sahabat Nabi. Selanjutnya beliau berkata, fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilmi. Fa'lam, maka ketahuilah bahai orang-orang yang berambisi, yang menginginkan, al-muqbil yang menghadap, ala iktibasil ilmi untuk berusaha mencari faedah dari ilmu, al-mudhiri min nafsih, tapi ilmu yang bisa menampakkan dari dirinya, sidqar ragbati, tentang kebenaran rasa cinta. Ketahuilah bahwa orang-orang itu ketika akan menghadapi perjalanan mencari ilmu, mencari faedah tentang ilmu, ifadah dan istifadah tentang ilmu, yang bisa menampakkan rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Sidqa rogbah. Rogbah itu kalau bahasa rogiba, tinggal di depan, di belakangnya apa? Kalau rogiba anhu, itu benci. Kalau rogiba fihi, gitu, artinya cinta. Tapi yang dimaksud rogbah di sini adalah cinta. Wafarata ta'atus ilaihi, dan menunjukkan pada sangatnya dahaga tentang ilmu. Orang itu kalau sudah kehausan ilmu, sebagaimana kita kehausan air di masa yang sangat musim yang panas ini mungkin, itu tidak merasa cukup dengan hanya minum yang sedikit. Begitu pula orang yang kehausan ilmu, yang haus tentang ilmu, dia akan selalu mencari ilmu. Mungkin bisa jadi dia mencari ilmu sampai kepada tempat yang terjauh dan dari siapa saja yang menyampaikan. Saking hausnya orang itu mencari ilmu. Annaka in kunta taqsidu bitalabil ilmi munafasah. Ketahuilah bahwa harus kita waspadai ketika di dalam hati kita itu ada rasa ambisi yang besar mencari ilmu. Ketika di hati kita itu ada rasa cinta banget mencari ilmu, dan di hati kita merasa kehausan mencari ilmu, itu sudah bagus. Daripada tidak merasa cukup dengan ilmu atau merasa tidak butuh ilmu, lebih parah lagi. Yang baik itu adalah kita selalu menghadap mencari ilmu, tidak pernah berhenti mencari ilmu, dan selalu cinta ilmu. Tapi itu pun masih ada kekhawatiran. Menurut Imam Ghazali, waspadai dan ketahuilah bahwa annaka in kunta taqsidu. Ini dibandingkan dengan yang mencari ilmu yang lain tentunya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mencari ilmu, ya lebih parah tidak mencari ilmu. Karena mereka pasti berbeda. Tidaklah sama orang-orang yang mencari, yang tahu, dan orang-orang yang tidak tahu. Orang yang selalu mencari ilmu aja ini masih harus waspada tentang hal ini. Yaitu annaka in kunta taqsidu bitalabil ilmi munafasah. Ketahuilah kalau kamu mencari ilmu itu dengan tujuan munafasah. Munafasah itu diambil dari kata nafis. Nafis itu artinya kalau orang Jawa bilang edgy. Kalau bahasa kita elok. Artinya ketika kita mencari ilmu itu adalah untuk menjadi kebanggaan diri, munafasah, menjadikan apa istilahnya, agar dirinya dianggap sebagai orang yang istimewa karena punya nilai lebih di dalam keilmuannya. Satu, punya tujuan satu. Kedua, ada lagi tujuannya, misalnya nggak begitu tapi tujuannya wal mubahah, dia mencari ilmu itu untuk berbangga diri, merasa sombong. Kalau mungkin di kalangan awam
dia bisa paling pintar. Kalau di kalangan kiai mungkin bisa mengalahkan kiai-kiai, pintar menjawab, pintar debat semisalnya, pintar mengalahkan dalam mujadalah gitu atau dalam bermusyawarah. Misalnya tujuannya itu ada seperti itu. Mulanya di dalam kata kunci mubah itu ada sebagian ulama yang gak mau ada bahsul masail. Karena itu dianggapnya terjadinya mubahah, terjadi bangga-banggaan, terjadinya mujadalah, debat-debatan. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Tinggal hati kita dan tekniknya dan mungkin sistemnya yang berbeda. Kalau memang begitu, mungkin nggak ada ayat wajadilhum billati hiasan. Ya tetap harus ada mujadalah, tapi tentunya dengan sesuatu yang terbaik. Jangan sampai Islam itu selalu mengalah karena dianggapnya mujadalah itu gak baik. Kadang kita harus mubahah juga. Nah ini dengan orang sombong tentunya. Orang sombong kan semestinya disombongin lagi. Kalau dalam satu makalah, kesombongan atas tempat sombong orang lain itu bagian dari sodako. Kalau sombongnya ke orang yang tawadu ya dosa. Tapi kalau ada orang yang sudah menampilkan kesombongannya lebih dulu, kita pun melakukannya untuk mengimbangi itu, ya bagian dari sodako. Selanjutnya, tujuan 2, mubahah. Tujuan ketiga, dia mencari ilmu itu agar wattaqaddum alal akron. Dia itu mencari ilmu agar menjadi paling depan di antara teman-temannya. Dia jadi sesepuh gitu ya, tokoh. Kalau di panggung mungkin yang di atas panggung paling depan itu ya. Kalau minumnya mungkin biar dapat yang enak gitu misalnya. Pokoknya dapat 5 bungkus misalnya. Taqaddum alal akran. Karena biasanya dibedakan. Kalau orang yang mencari orang yang memang berilmu di satu wilayah lain kadang seperti itu. Kalau memang itu tujuannya yang ketiga, ingin tampil depan di antara teman-temannya, atau ada punya tujuan lain, keempat misalnya, menurut Imam Ghazali misalnya gini, wastimalatu wujuhin nasi ilaika, tujuannya itu agar orang-orang itu menghadap pada dirinya. Artinya dia itu menjadi rujukan bagi orang-orang itu. Rujukan bagi orang-orang itu. Gampangannya gini. Kita mencari ilmu biar nanti di rumah banyak tamu lah gampangannya. Banyak yang sowan, banyak yang minta air gitu. Tujuannya seperti itu. Saya ngaji itu biar nanti wong ustadz itu biasanya ada yang sakit sedang atau apa itu misalnya ada dikit-dikit bisa jadi misalnya tujuannya agar orang-orang itu merujuk kepada dia, menjadikan dia sebagai kiblat gitu ya. Hati mereka menjadi senang kepada dirinya. Misalnya ada tujuan yang mengaji itu seperti itu, sampai ambisius seperti itu ngaji, atau ada tujuan lain ditampilkan di sini Imam Ghazali wajam ihtomid dunya. Dia itu mencari ilmu dengan tujuan agar bisa mengumpulkan harta dunia. Di logika kita mungkin kalau di sini di wilayah kita Kuningan Cijowo ini mungkin ya, tampilkan Cijowonya mungkin tujuannya untuk mengumpulkan harta. Kayaknya kalau di sini alasan Imam Ghazali gak masuk. Masa ngaji tujuannya untuk mengumpulkan harta. Kalau di Cijowo kayaknya gak ada alasan itu. Tapi kalau di kota iya. Kalau di kota atau di sini juga bisa asal kita merapat ke pemerintah, asal dekat ke bupati, asal dekat ke pejabat, tujuannya itu. Dan orang-orang dulu biasanya mufti-mufti, orang-orang mufti itu dijadikan orang terdekatnya sultan-sultan, jadi penasehat, jadi punya jabatan-jabatan penting. Sehingga dalam satu kitab lain, Al-Imam Ghazali menyampaikan di dalam kitab Ihya, itu di antara ilmu-ilmunya Allah yang Allah Ta'ala turunkan. Ada ilmu yang dipilih orang itu hanya ilmu agama, kayak bagaimana berfatwa, berijtihad. Sedangkan ada ilmu Allah yang lain yaitu ilmu kedokteran gak dipilih. Karena di zaman dulu ilmu kedokteran itu dianggapnya tidak berharga. Sehingga orang-orang Islam tidak mau belajar ilmu kedokteran. Menurut Imam Ghazali, orang yang mencari ilmu agama itu kadang tujuannya ada yang biar dekat dengan sultan. Sedangkan orang yang belajar ilmu kedokteran dulu, orang kedokteran itu tidak laku. Tidak lakunya mungkin karena tidak ada pasien. Pasien sehat-sehat mungkin penyakitnya juga gak rupa-rupa.
Kalau sekarang kan banyak yang rupa-rupa dan paru-paru gitu. Jadi mereka nggak laku, bisa jadi tidak ada punya jabatan. Sehingga ilmu kedokteran itu dulu ditinggalkan. Padahal belajar ilmu kedokteran menurut Imam Ghazali dalam kitabiyahnya itu bagian dari fardu kifayah. Beda mungkin di zaman sekarang, dan itu pun tidak bisa dasar Imam Ghazali di kitabiyah itu dipakai dalam zaman sekarang. Karena zaman sekarang ilmu kedokteran justru ilmu yang menjanjikan. Dokter itu ya menjanjikan dalam jam'i hitamid dunia, mengumpulkan harta dunia. Sedangkan mungkin jadi ustadz di zaman sekarang tidak jam'i hitamid dunia, kecuali ustadz-ustadz yang merapat dengan istilah mungkin ustadz apa gitu, yang dalam mungkin kalau zaman politik dengan tujuan politik gitu ya. Sekarang zaman mendekati politik untuk tujuan hatmid dunia, tujuannya untuk mencari harta dunia. Nauzubillah min dzalik. Ketika ada tujuan satu mencari ilmu untuk munafasah, dua untuk mubahah. Munafasah tadi bang merasa istimewa, dua mubahah, munafasah gampangnya gampang bangga diri gitu. Kedua untuk tujuannya adalah bisa berbangga-banggaan gitu ya, iftikhar. Ketiga tujuannya untuk mengalahkan menjadi yang terdepan di antara teman-temannya. Keempat agar orang bisa tunduk kepada dia. Kelima tujuannya untuk mencari harta dunia. Misalnya ada salah satu aja dari niat 5 tadi, maka ketahuilah kamu bahwa fa anta sa'in fi hadmi dinika. Menurut Imam Ghazali itu sangat bahaya. Maka kamu sedang berjalan dalam jalan menuju kehancuran agamamu. Orang mencari ilmu ternyata sedang menghancurkan agamanya sendiri. Kayaknya nggak korelasi, kayaknya nggak nyambung. Yang dicari ilmu itu untuk meningkatkan keimanan keagamaan, tapi dalam kenyataannya ilmu itu justru sedang menghancurkan. Proses mencari ilmu itu justru sedang menjalani proses penghancuran agama. Karena salah niat tadi. Salah niat yang 5 tadi. Nauzubillah min dzalik. Ketahuilah, fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik. Kamu sedang berjalan di dalam merusak dirimu sendiri. Yang merusak bukan orang lain, tapi yang merusak adalah diri kamu sendiri gara-gara niat kamu yang salah. Wa bai akhiratika bidinik. Dan kamu sedang berjalan menjual akhiratmu diganti dengan bayaran dunia. Kira-kira kalau kita dibayar dunia dengan 1 miliar, tapi dengan menjual akhirat kita, mungkin sebagian orang berkata tidak mau. Kalau ngomong aja. Tapi kalau sudah uang di depan mata, jangankan 1 miliar, 10 juta asal keluar dari agama Islam, kholas, ikuti aja. Tapi kalau ngomong mungkin gampang. Makanya kita pun berat. Ketika uang di depan mata, amplop di depan mata, kendaraan di depan mata, pertaruhannya dijual dengan agama atau dengan fatwa kalau ulama. Ya, ulama tinggal zaman sekarang tinggal bukan agamanya dijual langsung enggak, tapi modelnya memberikan fatwa yang melegalkan sesuatu yang tadinya enggak boleh jadi boleh, gitu ya. Yang boleh jadi enggak boleh, atau yang baik dibalik jadi jelek, yang jelek dibalik jadi baik. Pelegalan hukum seperti itu bagian dari bayi akhiratika bidini. Dan itu di zaman sekarang pun sudah banyak terjadi. Penjualan-penjualan fatwa seperti itu. Fasof katuka khasiratun, maka teratuhawilah transaksimu, penjualanmu, niagamu adalah kerugian. Watijaratuka bairatun, dan perdaganganmu yang kamu lakukan seperti itu adalah kerusakan. Mungkin harta sekarang bisa tertimbun banyak, tapi pada akhirnya akan menjadi rusak. Rusak bisa jadi ketika kamu masih hidup dengan hancurnya harta kamu, bisa jadi dengan diberi penyakit yang berat mungkin, atau bisa jadi rusaknya setelah kamu tidak ada, hartanya dipakai warisan anak-anak, anak-anaknya ribut, gak ada anak-anak yang alim, semuanya ribut ngurusin harta, bisa jadi. Nauzubillah. Yang jelas perkataan Imam Ghazali ini adalah benar. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Yang paling bahaya ketika kita mempunyai guru, murid seperti itu. Murid yang tujuannya 5 tadi. Ternyata gurunya terbawa dosa. Gurunya itu termasuk orang yang menolong dengan kemaksiatan. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Gurumu adalah orang yang menolong dirimu untuk menjalani kemaksiatanmu.
dia itu termasuk orang yang dosa. Mulanya guru-guru dulu dilihat muridnya, ketika muridnya sudah keluar dari jalurnya diputus, ini bari umin, saya terputus dari kamu, saya tidak mau urusan kamu, saya nggak mau dosa gara-gara kamu, termasuk ikut maksiat. Sebagaimana kita menolong orang mau maksiat, misalnya tempat hiburan di mana, menurut saya antar. Nah itu bagian ngantarnya itu dari bagian dari dosa. Atau ini ada acara maksiat, kita tanda tangani, tanda tangannya tersebut bagian dari pertolongan pada maksiat dan terbawa dosa. Wasyarikun laka fi khusranika, dan gurumu bagian dari orang yang berserikah, bersatu bersama-sama di dalam kerugian, mulanya yang dosa bukan hanya dia tapi termasuk guru beliau. Alhamdulillah. Digambarkan menurut Imam Ghazali, wahwa, ini parah, Imam Ghazali kayak mencontohkan memang sangat keras. Wahwa kabai saifin min qatitori, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang punya niat 5 tadi, maka orang tersebut itu seperti menjual pedang, seperti orang yang menjual golok, senjata tajam, dijual kepada perampok. Menjual senjata tajam dijual kepada perampok, itu hukumnya apa? Dosa. Jual belinya ya bisa jadi sah, tapi hukumnya dosa. Sama dengan dia itu menolong orang untuk merampok. Saya membunuh si Anu, pinjam goloknya itu ada di dapur. Nah, berarti dia itu bagian dari syarik tadi, dalam pembunuhan tadi, bagian dari orang yang bersekongkol di dalam. Lah guru yang mengajarkan ilmunya kepada muridnya yang mempunyai tujuan 5 tadi, digambarkan menurut Imam Ghazali begitu berat, seperti orang yang menjual pedang kepada orang yang ingin merampok di jalan. Alhamdulillah menarik. Semoga ilmu yang kita dapatkan tidak seperti tadi, tidak diniatkan seperti 5 tadi, sehingga guru kita, guru-gurunya kita tidak terbawa dosa gara-gara dosa-dosa kita. Alhamdulillah, barokah.